Itu satu truk gandeng warna merah yang gede, 2 batas bang. Belum yang naik motornya kan. Itu pas gua ke depan, itu gua sangka tuh orang baca koran bang di jembatan. Ini baca koran nggak fokus ke koran kan. Tetep pas dibuka bang, buset celurit. Waduh. Dikejar pakai motor, disabet pakai kelewang, ditangkap kelewangnya, dikejar lagi, disabetin pakai samurai. Oke, balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi Lupakan Masa Lalu. Tentunya masih bareng sama gue Oki Sajala, dan gue masih ditemani sama sohib gue, yaitu adalah Bung Batok nih. Luar biasa. Nah Bung Batok, ini kan yang dari dulu gue tahu nama lu Batok-Batok aja nih. Iya bang. Sebenarnya nama asli lu siapa sih? Rosario Yohanes Sabiahan. Buset. Rosario Yohanes Sabiahan. Oh berarti lu dari orang seberang nih? Iya, gue Batak bang. Gue Batak. Sedikit banyaknya bahasa Medan sana bisa nggak nih? Bisa lah dikit-dikit. Coba dong buat teman-teman jalin silaturahmi pakai bahasa Batak bagaimana nih, coba dong. Horas, kita jalin mak silaturahmi CJ Channel. Wih, ngeri. Itu memang dua-duanya dari sana semua orang tua ya? Orang tua dari Sumatera. Sumatera semuanya. Tapi gue lahir udah di sini bang. Gue lahir udah di sini. Lahir di sini. Sekolah di sini bisa dibilang ya Betawi juga lah. Betul, cuman ya, betul. darah gue tetap darah Batak. Darah Batak. Iya. Mantap, Bang. Batak garis keras. Oke nih buat Bung Batok. Ini berbicara masalah identitas 12 Pluit nih. Yang gue tahu di mana setiap Pluit Albes tuh selalu mengibarkan bendera Palestina. Itu sebetulnya bagaimana sih itu tuh? Jadi begini bang. Jadi kan sekolah 12 Pluit nih bang. Betul. Itu kan nama jalan kan, Pluit nama jalan kan. Nah, disingkatlah 12 Pelo. Pelo ini kan suatu organisasi besar di Palestina. Jadinya kita pakai bendera Palestina karena singkatan Pelo itu. Gitu. Jadi ngibarinnya bendera Palestina. Brand lu udah tuh ya? Ya, itu ini menurut cerita dari senior-senior nih. Senior-senior, karena gue pas kelas 1 juga gue bertanya bang. Gue bertanya, diterangin nama senior gue ya seperti itu. Tapi itu sebetulnya bendera kebanggaan Pluit itu tuh. Iya. Itu dari pihak mana? Utara, barat, atau selatan yang punya tuh? Karena kan gede banget, gue pernah ngeliat tuh waktu itu. Kalau masalah gede-gedean bendera bang, setiap basis pasti punya, punya bendera masing-masing. Iya. Dan Mogot punya, Utara punya, Selipi punya. Kemudian kalau misalkan nih di Pluit nih dengan senjata lu yang luar biasa gede-gedenya tuh menakutkan tuh. Itu lu taruh di mana bengkernya Pluit? Gue kepo banget nih. Dulu ada bang namanya warteg ya. Samping sekolah Pluit ada warteg itu. Kita naruhnya nitipin ke ibu warteg. Gitu, kita pinter-pinter lah ngumpetnya. Tapi terkadang juga guru tahu bang, sidak bang. Ke warteg itu? Iya. Buset, Jadi korban itu warteg. Jadi dimasukin tuh sama dia warteg tuh. Anjir. Diperiksa. Siapa itu? Ibu Ece warteg ya masih kenal? Itu si Bude. Aduh, Bude. Ampun, Bude. Bude dulu warungnya ditaruh buat senjata terus lah. Buat anak-anak naruh senjata. Buset dah. Parah. Gak habis. Tadi lu bilang juga di situ tuh, Tok. Lu sempat ada hubungan harmonis dengan Giri Putra waktu itu. Iya, GP. Itu memang bener adanya lu baik hubungan atau karena memang lu kenal sama yang tadi tuh? Siapa namanya Si dari Wilson itu? Jadi begini, Bang. Wilson ini kelas 1 di Pluit. Oh, betul. Ya. Yang saya dengar juga seperti itu. Sempet lah Teddy. Bung Teddy bicara, bercerita ya. begitu. Tapi bener adanya. Benar. Kelas 1 dia di Pluit bersama dengan almarhum Iwan Raja Guguk, Stunhart. Ini berdua udah almarhum nih, Bang. Dua-duanya iya bener ya? Ya ampun. Untuk Wilson udah almarhum, untuk Stunhart udah almarhum juga. Si Wilson kelas 2 keluar, Stunhart kelas 2 keluar. Si Wilson masuk GP, si Stun masuk Persada 40. Disitulah pas gue kelas 2 terjadi gabungan lah. Karena Wilson ngebawa GP. Almarhum Stunhart bawa Persada. Widih. Disitulah kita jadi ada tambah persahabatan untuk bergabung sama teman-teman yang lain. Betul. Dengan satu Gitu. tujuan buat ngegempur 3 Kamboja sebenarnya. oh bener, buat ngebendung masa 3 Kamboja. 3 Kamboja. Widih. 3 Kamboja. Bener banget nih. Nah, di era lu emang juga kan udah lagi nama 3 Kamboja tuh lagi meledak-meledak juga tuh. Bagaimana lu menyikapi itu? Yang sepengalaman lu deh melihat masa 3 Kamboja buat lu. Gini bang, 3 Kamboja itu dia 4 sekolah bang. 3 Kedoya, Budut, Kampung Jawa, Kamput. Nah betul. Ada Kamput juga, aliansi 4 sekolah. Di mana itu memang musuh gua bang.
Jadi mungkin yang gue rasain bang ya, ketika sama-sama satu sekolah doang, mungkin bentrok yang gue rasain, dia untuk bertempur dengan PL mungkin berat. Berat nih yang gue rasain pas di kelas 2 ya. Pas di kelas 2. Kelas 2, kelas 3, kelas 1 sih belum ada nama 3 Kamboja. Bener. Tapi pas kelas 2, caturulan kedua lah. Udah mulai semester 2. Mungkin Pelo, bukan sombong bang ya, tapi ini yang real yang gue rasain ya. Mungkin dia untuk bertemu Pelo murni, sama dia murni dia berat. Makanya terjadilah di situ Gabungan Kamboja. ya. Dan gue pernah bentrok ngerasain 3 Kamboja. Pernah bang. juga. Itu Temen lu gue disayurin di situ. Buset. Temen lu dipestain. Dipestain bang. Di mana kejadian Bung Batok? Coba dibagian dong buat teman-teman. Jadi begini bang, kan gue jalan nih dari Pluit kan, nembus ke Grogol. Yang naik motor mata-mata kita lah ya kan, naik motor dong, motorin Cepul udah nih Cepul ya kan. Muter dia ke pabrik gelas, ngelewatin gantung, dia teriak, rame. Ini udah bukan satu sekolah lagi. Dengar kabar dia punya temen juga yang sekolah di salah satu dari 4 sekolah ini. Dia bergabung bang. Udah 3 Kamboja Udah nih 3 ya. Kamboja lah disebut di situ. Muter ke Grogol dan abang-abangan gua, senior gua di atas gua setahun, udah bentrokin. Kita kan mau pulang. Hantem terus, ya kan? Jalan lah nih bang, tret. Itu pas turun di turunan jembatan gantung dari ada Grogol mau ke Kalderas, sebelum naikkan begini bang, itu kita turun kan. Kita nengok itu musuhnya buset udah kayak air bang. Dia sampai dari jembatan gantung kiri kanan, itu sampai pintu air Pedongkelan. Itu udah rame bang, udah di jembatan itu udah masa dia semua kan. Betul. Ada yang duduk begini baca koran, kita kan nggak tahu nih ya kan. Emang anak-anak rame juga, satu patas. Saat itu Murni dan Mogot ya, gue sempat di situ kejadian gabung sama GP. Gabung sama GP, jadi GP ada sebagian dibawa sama almarhum Wilson sama almarhum Stunhead untuk datang ke Pluit. Oh, mereka memang nyempetin waktu buat datang. Iya, karena kan dia jam 11:30 udah pulang bang. Benar. Sekolahnya kan GP, Iya. ya mungkin anak GP tahu lah. Sekolahnya Mau yang penting bayaran lah, sistemnya ya kan, ya. penting lancar lu naik ya kan. Dia datang, ternyata emang mau bantai sekolah Jawa ya, totonya dia 3 Kamboja kan. Udah nyampe di jembatan gantung, ini anak-anak memang sebenarnya udah tengok-tengok muka bang, gimana nih gimana. Udah bentrokin, gelar dong. Dret, bentrok. Jadi 2 jalur nih bang, jalur Grogol Kalderas, ini jalur Kalderas Grogol kan, 2 jembatan kan, trek. Ini bentrok nih bang, bagi 2 srek. Yang jalur Kalderasnya udah mundur nih bang. Yang jalur Kalderas ke Grogolnya nahan. Jadi dia mau ngegunting sengaja bang triknya dia. Iya. Jadi sengaja dia narik mundur biar dia gunting begini bang. Dia mau gunting gini, anak-anak mundur. Buar, rusak bang. Nah udah jebol, temen gue salah satu anak Jelambar, Topan. Oh ampun. Untuk Topan jatuh bang. Dia jatuh karena kejar pakai motor. Astagfirullah. Pakai motor langsung disabet pakai kelewang. Aduh. Jatuh dipegang bang kelewang katanya. Dia sempat cerita pada saat udah sembuh ya. Itu kelewang ditangkap sama dia. Itu anak-anak juga udah nggak ngeliat orang bang. Itu kita udah cabut lah karena dia udah. Iya bener udah Buyar juga masanya betul, soalnya di depan nih yang gue rasain pas gue bentrok di depan bang. Itu pas gue ke depan, itu gue sangka tuh orang baca koran bang di jembatan. Pas gue liat lo korannya kok terbalik. Emang jarak rada 20 meter lah kok. Ini baca koran nggak fokus ke koran kan. Tetep pas dibuka bang, buset celurit. Gue nggak tahu gembelan, nggak tahu alumninya apa gimana, alumni dari salah satu 4 sekolah itu dia pakai masker. selayar. Kamu pakai selayar? Selayar diikut, dia, mampus lo. Udah dia, waduh, udah ngegoyang habis lah di situ kan, di tengah tahan sama anak-anak. Ya jebolnya gara-gara dia ngegunting begini, cabut semua. Jadi kita udah nggak ngeliat temen juga kan, Iya, kayak betul, gitu kan, bener. mikirin yang di depan, mikirin Pribadi pribadi lah ya kan. betul. Ya si kawan ini jatuh lah, dikejar pakai motor. Mungkin kalau lari mah nggak kena, dikejar pakai motor, disabet pakai kelewang, ditangkap kelewangnya, dikejar lagi, disabetin pakai samurai. Jadi tangannya yang kena bang. Itu kenanya di mananya dia berarti? Di depan Telkom. Depan Telkomnya. Depan Telkom, jalur busway. Di situ kenanya. Gua ketemu dia tuh cuma 2 kali bang. Pas kelas 3 ketemu lagi. Ketemu lagi sama 3 Kamboja. 3 lagi. Tapi nggak separah pengalaman masa lalu. Oh, yang kemarin sebelumnya nih. Yang kelas gua kelas 2 itu memang benar-benar rusak lah ya. Benar-benar rusak, kalah sampai taman kota. Betul, bang. benar-benar. Sampai taman kota bang, bu, benar-benar Digoyang dah tuh ya. kita nahan Benar-benar. di sprint lagi, nahan sprint udahlah lebih baik
Pukul mundur ya, Pukul mundur lah, nggak kelawan. Buat apa kita nggak kelawan? Masa juga banyak. Nggak mungkin lah, nggak kelawan masih boleh lawan, nggak mungkin mati konyol dong. Ya kan? Emang bagaimana kalau yang di kelas 3 ngelawan 3 Kamboja lagi? Ketemu lagi tuh nggak ada yang makan korban. Kita kalah bang, kalah tapi cuma nyampe Telkom, nggak separah nyampe Taman Kota, nyampe Telkom udah di situ udah tarik mundur semua, dia narik mundur kita tarik mundur. Berarti di situ dipisahin ada polisi apa? Polisi, polisi bayar polisi. Gue sempat sapolo juga bang. Oh, lu sempat sapolo juga nih? Sempat sapolo, kejadian itu buat, wah gimana bentrokin 3 Kamboja nih ya kan? Pengen ketemu sekali-sekali 3 Kamboja, ketemu sapolo kan pasti. Woi, sama perangnya, waduh. Itu tadi dengan sapolo nih menarik nih. Itu ada sapolo itu kan apa? Satu DKI, 12 fluid ya, sama poncol. Oh, poncolnya tapi emang ada? Poncol di zaman gue kelas 3 ada bang, gue punya kawan gue ini temennya anak poncol. Cuman dia cuma 8 orang doang. Poncolnya 8 orang? 8 orang. Dah. Tiris banget. Gue ketemu DKI-nya itu di Persaki, di bawah sama Bang Joe. DKI-nya. Jadi pas ada GP-nya juga di situ? Ada GP sama Paci Kokol. Buset. Luar biasa. Gue udah gabung, gue udah aliansi gue udah banyak betul, itu bang. Betul. Ibarat kata buat kita Ngebenturin pengen gempur bener-bener nih kayak perang Majapahit nih sama-sama masa nih banyak nih ya kan. Biasanya berapa patas waktu itu rombongan lu pas itu? Kalau gue peluit murni tuh 1 tergandeng bang. Anjir. Nah, gue ketemu GP, gue sempat pengen bentrok juga bang sama GP nih bang. Iya betul. Nah, di Gang Macan, GP udah gabung sama 4 sama Persada nih. Di Gang gue disangka anak Jawa kali ya. Gue jadi anak-anak pada ngerendek di bawah tuh. Kan lu tau kan bang truk gandeng yang warna merah yang panjang. Cuman 1 orang doang yang mendeng. Di samping supir. Yang lain gue bilang udah pada rapi. Ntar kalau di depan musuh baru turun kagetin. Kayak kita kayak ikan hiu. Iya, betul. Tiba-tiba turun rame. Pas di depan McD Gang Macan, dia ngegelar nih bang. Kita nggak tahu itu anak GP. Pas di depannya ini anak-anak rame turun, dia juga kaget kan. Lihat masa wih rame juga nih. Pas turun, anak-anak dari truk turun, di depannya Wilson sama si Teddy. Nah, anak-anak dari jauh ngeliat, dia mungkin ngeliat gue juga bang ya, sama anak-anak yang dia kenal kan. Si Wilson kan karena pernah sekolah di Peluit. Iya, betul. Yang tadinya mau bentrok, udah pelukan. Pelukan bang, anak-anak utara juga kaget kan. Gue itu udah rame, gue albas. Gue albas tuh rame. Ada anak utara, anak basis rotor 91-nya, Selipi. Terus basis Honda, Muara Baru, itu udah rame. Wah kok jadi gabung sama situ Wilson, gabung kita sama GP, gabung. Jadi gabung di situ. Gabung nih bang, itu udah satu. Jadi yang truk merah tadi yang gue naikin, gue turun, gue naikin lagi bang. Trek, nunggu patas. Buat masa-masa GP sama tadi, 4. ya. Jadi 1 truk gandeng, 1 patas. Buset, serem jalan banget. nih bang, jalan. Pas di Persaki, pengen bentrok di depannya DKI, bawa bendera deh. DKI gabung lagi nih, 1 patas lagi, muter gua bang. Buset. Dari Kalideres muter ke Grogol nggak ketemu. Itu 1 truk gandeng warna merah yang gede, 2 patas bang. Buset, anjir. 2 patas. Masa semua itu dah. Masa semua belum yang naik motornya kan. Entah dari sekolah mana kan yang memang mau perang sama perang bareng-bareng Kamboja lah ya kan. Itu muter nggak ketemu bang. Mungkin kalau ketemu tuh pas gua kelas 3 2008 tuh ya. Bukan di 2009-nya, 2009 kan udah kejadian ujian-ujian kan. Iya, betul. 2008 bulan November lah itu. Akhirnya di bulan 2008 akhir itu nggak ketemu. Mungkin kalau ketemu buset. Waduh, luar biasa. Buset. Itu mungkin udah lautan kebayang. Waduh, lautan pelajar bang, udah. Anjir. Asli tuh mungkin. Ya emang berbicara rivalitas Kamboja dan Sapolo tuh, weh, melegenda ya. Iya, bang, anjir. Itu benar-benar kalau sampai chaos. Waduh, itu nggak ada yang misahin bang, gue yakin. Polisi juga mungkin harus misalnya 2 kompi, 3 kompi baru bisa ngebubarin. Kalau cuma 1 kompi geleng-geleng itu masanya berat. Soalnya anak Tangerang juga mungkin pernah punya kejadian sama anak Jawa apa gimana kan. Dia punya dendam menggebu-gebu juga. Ayo kita hari ini kita bantai. Tapi akhirnya sih gue bersyukurnya nggak ketemu. Gue juga dak-dikduk bang. Waduh, gitu. Karena satu sisi kan gue nggak ada yang gue kenal juga yang dibawa sama anak GP. Gue kenal cuma jagoannya dulu ada Bang Sadam ya kan. Betul. Dari Paci Kokol, Bang Iwak. Terus si Baba, itu yang gue kenal kan. Iya, terus bawa-bawaannya kan kita nggak kenal. Akhirnya kita lagi bentrok. Toto yang dibawa dia selon nyilang, kita sangka musuh, kita main bagi, totonya temen dia.
Ya bagusnya sih rusak juga kita jadinya. Ya bagusnya nggak nyampe Iya, ketemu betul. Nggak nyampe itu. ketemu juga ya. Udah itu mungkin momen yang nggak bisa gue lupain bang. Gue gabungan itu Baru kali itu doang Iya. semenjak lu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Itu doang ya. kelas 2, kelas 3 itu Sapolo 4 GP. Sapolo plus 4 4 GP. sama GP. Iya. Buset dah. Makin ngeri aja Itu anjir. Nah, Tok, gue juga mau kepo nih, Tok nih. Di era lu kenapa 12 fluid itu lebih dominan kalau Albes itu naiknya selalu truk gandeng atau nggak pernah patas? Kenapa tuh, Batok? Mungkin kalau nggak dapat patas karena nggak naik patas, mungkin patasnya kelamaan datang bang. Jadi ya ada truk, kita naik truk, ada por, kita naik por. Karena emang jalur dari sekolahan lu kali ya, Iya. dari fluid sana ya? Iya. Oh. Soalnya kan Pelo pulang paling lama bang. Jam 3 kan, Jam 3. lu tahu kan. Siang sendiri. Itu juga masih ditungguin lu. Masih ditungguin. Masih Mana? ditungguin sama Di musuhnya. Milano ada Aduh. sama aja. Masih ditungguin sama musuh-musuh yang memang, ya mohon maaf bang ya, di zaman gua Pelo keras sih ketemu Jawa. Ketemu Jawa. Itu udah bener-bener ya ibarat Kayaknya kata ngadu. derbynya Iya. ya. Soalnya memang betul. DKI pada saat itu udah mulai masanya ya. udah nggak ada masanya. udah nggak ada masanya lah, udah nggak ada masanya lah. Udah tinggal dikit lah waktu gua Iya, kelas 1 betul. pun yang gua rasain masanya DKI ya tinggal senior-senior doang ya. Tinggal abang-abangannya DKI itu DKI. tadi yang Bang Ketu. Iya, Bang Ari Ketu, Bang Jebot, Jempol, Agan. Tapi bagaimana sensasinya Tok ketika memang lu gabung dengan DKI dengan PLO Murni? Bagaimana yang lu rasa pengalaman lu? Ributnya lebih top apa lebih makin pede apa bagaimana kalau buat lu pribadi? Kalau gua buat Pelo sejalan gua bang ya. Jadi yang seangkatan gua tuh main jaga-jagaan bang. Jangan sampai dia kena, jangan sampai gua kena begitu kan. Tapi kalau pas gua kelas 1 ngikut DKI pure nih, karena banyak juga gua waktu kelas 1 berangkat tuh kalau ketinggalan basis gua barengnya DKI nih. Ya nyamannya nih abang-abangan yang gila ini udah pasti udah lu tenang aja nyampe Iya, Grogol betul, gua betul. anterin lu. Oh. Makanya gua sama DKI gua jalin silaturahmi yang baik lah waktu Betul, zaman pada gue. saat itu tuh Iya, ya. gua sekolah gua jaga bener-bener karena Ada kedekatan. dia bisa nge-backup gua gitu loh di jalur, dan gua juga banyak belajar di jalur tuh waktu kelas 1 ya. Dari senior Dari senior-senior DKI itu. Biar dikit lu bikin penyakit. Ya emang slogannya tuh, satu DKI 715 era tuh. Lantas dengan Bonjer Tok. Ada lagi nggak lu pengalaman dengan Bonjer yang Oh iya. betul nih gimana? Jadi kalau cerita Bonjer bang, sebenarnya waktu gua kelas 1 tuh yang gua alami nih bang ya. Itu nggak bentrok bang sama Bonjer bang. Sebetulnya karena basis rotor gua katanya temen sama Bonjer. Tapi ketika lulusan gua kelas 1 di 2007 lah ya, iya. 2007 lulusan pertengahan. 2007 gue ikut bentrok ya, ikut abang-abangan lulusan. Itu di Indosiar udah salaman nih bang nih, sama anak Bonjer mau gabung, Betul. mau bantai Jawa. Pas udah salaman, tau-taunya abang-abangan gua dibantai. Jebret, dibantai balik lah sama anak-anak, bret. Jebol dah dia rusak, lari ke Gang Macan. Dilari ke Gang Macan, jebol dari situlah bentrok. Sampai sekarang. Sampai Dari di zaman gua kejadian tuh, itu sampai tuh? zaman gua lah. Bentrok sama Bonjer. Dan yang gua rasain di kelas 2 itu, memang Bonjer udah cukup keras bang. Bonjer, keras lah perlawannya. Sampai kelas 3 pun Bonjer selalu Tapi pernah mengimbangin ada peperangan. ketemu lagi sama Bonjer, lu punya pengalaman dengan Gua Bonjer ketemu Bonjer itu, ya itu pas kelas 2. pas kelas 2. Kelas 2 yang gue bilang ribut di bus. Di bas itu ya. Yang dipetin sama sama Tadit senior lu itu. iya tuh. Botel. Terus kelas 3 dia ulang tahun bang, gabungan Buset. sama Jupentek. Ribut gue di gelas, gue dikit bang. Emang gue jebol, tapi dia ya mungkin yang pernah di zaman gue dia tahu lah. Iya, betul. Dia sampai ngetopin jempol bang, abang-abangannya ya, seniornya ini sampai ngetopin jempol karena untuk ngeributin gue itu ketahan bang, walaupun gue dikit. Bahkan dia ada yang kena. Mukanya di sini gue nggak tahu lah, entah namanya siapa, tapi dia selon lah. Dia kegunting bang, Aduh. dihantem pakai simbat mukanya. Aduh. Gue jebol, tapi dia ada yang kena. Pada Baru saat bentrok. itu kita belum ada zaman gadget. nggak ya, ada, belum mungkin bisa ya. kamera juga blur kali. Nggak kayak sekarang kan keren. Mungkin kalau dulu bisa diri boy. Waduh, tapi kalau Masa- setahu gue bang, kalau dulu kalau videoin tetap disahabat kali bang. Iya, Bener betul. nggak? Beda sama yang Beda. Kalau ya. sekarang kan dia janjian biar dapat videonya kan. Kalau dulu kan, wah nih alumninya nih Nah, pas. pasti malah dimakan dibabat, juga handphone ya. lu diambil. Betul. Kalau dulu kan kagak bang. Emang kita tujuan kita ya berangkat sekolah. Cuman kita harus ada Harus ribut juga, Iya, harus harus persiapan. ribut juga. Tapi tujuan kita ya berangkat sekolah. Kalau yang sekarang kalau dia tujuan dia janjian kan berarti dia memang udah nggak niat sekolah. Intinya
gue benturin sekolah lu gitu. Nah jadi kita masih akan ngobrol lagi karena memang situasinya lagi hujan rintik-rintik. Kita harus beralih tempat untuk membahas masalah perjalanannya kawan gue di 12 Fluid. Maka tetap stay tune terus di CJ Channel karena kita akan ganti tempat di part selanjutnya. Check it out. Jadi pertama di sayur sama temen gue jeger, dia jatuh ya udah. Resiko juga lah namanya lu kena gituin orang ya. Suatu saat lu pasti digituin lagi. Ampun.